Tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saat penting menerpa anak manusia, kala ia berkata, "Ya Bapa, biarlah piala ini lalu daripadaku. Namun janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Tiga murid, Yakobus, Yohanes, dan Petrus terlelap, terbuai dalam egoisme zona aman diri sendiri. Simon, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tidurlah dan istirahatlah. Bangunlah, cukuplah. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Lihatlah, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Kepekatan malam kala itu seakan menjadi saksi bisu kedurjanaan anak-anak manusia. Ketika Yesus sedang berbicara, muncullah Yudas, seorang dari ke-12 murid yang telah disogok untuk menyerahkannya. Bersama dia segerombolan orang-orang suruhan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi yang membawa pedang bentuk. Judas, engkau menyerahkan anak manusia dengan sebuah sial. Tangkap dia. Yudas adalah potret kehidupan. Simon, sarungkanlah pedang. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau apakah kamu sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada untuk mengirimkan 12 malaikat Tuhan untuk membantu aku? Bangunlah. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kalian cari?
Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan bahwa akulah dia. Jikalau aku yang kalian cari, biarkanlah mereka ini pergi. Tangkap dia. Yesus adalah korban pengkhianatan anak-anak manusia yang begitu tergila-gila pada kepingan-kepingan duniawi. Namun Putra Allah tidak terbawa oleh emosi-emosi manusiawi. Ia tetap berusaha tenang dan taat, serta terus menunjukkan komitmennya yang tulus demi sebuah misi penyelamatan dunia. Yesus dibawa menghadap imam besar. Di situ berkumpul pula para imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat. Mereka berusaha mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati dengan memberikan kesaksian palsu. Kenapa engkau tidak menjawab atas tuduhan-tuduhan dari saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias anak Allah? Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan langit. Manusia kepala, buat apa kita perlu saksi lagi? Engkau sudah mendengarnya sendiri, hujatnya terhadap Allah. Bagaimana dengan pendapat? Hei Nabi, coba tebak siapa yang menantangmu? Brengsek, bangsat, bawalah manusia kepala ini di hadapan Islam. Diri, ada dia. Yesus menjadi korban permainan manusia. Peraturan manusia diterapkan pada anak Allah yang lebih pantas mendapat penghormatan. Banyak kesaksian direkayasa, dimanipulasi untuk menjatuhkan Yesus. Rakyat dengan gampang diprovokasi oleh pihak-pihak yang dianggap berwibawa dan bermoral. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri telah mengatakan. Bawa dia masuk.
menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Ingatkan saja orang ini. Orang ini telah menghasut banyak orang dengan berbagai acaranya yang tidak jelas. Bahkan dia menghasut orang mulai dari kalian sampai ke Yerusalem. Apakah ia seorang di Galilea? Bawa dia ke anak Herodes. Ayo! Ketika Pilatus tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Yesus menghadap Herodes, raja wilayah Galilea yang pada waktu itu berada di Yerusalem. Yesus, Yesus. Akhirnya yang kusungguh akan bisa. Aku banyak mendengar tentang kisah. Woi, apa? Di hadapanku. Buatlah mukjizat sekarang ini. Supaya aku percaya. Engkau akan bebaskan dari jerat. Goda dia! Jangan lihat bahwa manusia sekarang ini kembali di hadapan Pilatus daripada aku menghabisi nyawanya. Kalian telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang telah menyesatkan rakyat. Kamu telah melihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan, tidak ada yang kudapati. Dan Herodes pun tidak, sehingga ia mengirimkan ia kembali kepadaku. Sesungguhnya, tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajarnya lalu melepaskannya bagimu. Prajurit, bawa dia ke ruang pengadilan. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah yang kau katakan hal itu berasal dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan itu kepadamu? Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri, dan imam-imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku berasal dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan, sehingga aku tidak diserahkan ke tangan orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Raja, jadi engkau adalah raja. Engkau sendiri telah mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia, untuk mewartakan kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Kebenaran. Apa
kebenaran. Itulah pencarian utama manusia dari zaman ke zaman. Sebuah pencarian yang takkan pernah berkesudahan. Kebenaran diyakini sebagai mediator antara kita dengan Sang Empunya terhadap kebenaran, yaitu Allah sendiri. Menjadi murid Kristus berarti siap untuk selalu, di mana dan kapanpun, untuk menyerukan dan mempertahankan kebenaran, agar nilai kebenaran itu dihidupkan selalu seturut hakikatnya. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi padamu ada sebuah kebiasaan. Pada hari raya Paskah, aku akan membebaskan seorang tahanan bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini, ataukah Barabas? Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Dari manakah asalmu? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa pula untuk menyalibkan engkau? Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Dan bagi dia yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar. Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku dirinya raja, ia melawan kaisar. Ketika sedang duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, atau dalam bahasa Yunani Gabata, istrinya berkata, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam kursi tadi malam. Inilah rajamu. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kamu tidak punya raja selain kaisar. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusanmu sendiri. Dengarkan saja manusia ini. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan juga anak-anak kami. karena ingin memuaskan hati orang banyak, Pilatus membebaskan Barabas, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sebuah keputusan yang tidak adil. Keputusan yang bukan berasaskan pada nilai kemanusiaan, tetapi lebih merujuk pada pengaturan kepentingan yang tidak halal dan rasional. Situasi ini juga merupakan sebuah cerminan kehidupan masyarakat kita, di mana hukum hanya diperuntukkan bagi kaum mayoritas dengan segala kepentingannya, yang tertindas semakin ditindas. Bawa orang itu.
utama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Prajurit, Dastalia. Getsemani. Getsemani mengukir sejarah, tetapi dalam suara penuh pukul. Yudas, seorang sahabat, memalingkan wajah lantaran 30 keping perak. Hembusan angin dingin kaku menaruh tirai hati anak manusia dalam kesusahan. Awan bergerak, mendung menyelimuti serambatan yang basuh oleh keringat darah. Oh, betapa gelisah hatiku. Oh, wajah yang ramah tak pantas ditampar para pengkhianat. Getsemani, Getsemani, aroma membaur dalam lengkara setempat. Dosa macam penuh tergantung kurang. Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripada. Namun bukan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bersobek wajahnya diketuk pasukan Yudas. Ludah kiamat melekat di pipinya. Hatiku sedih seperti mau mati di bawah. Tinggallah di sini berjaga-jagalah, sebab pengkhianatku hampir datang menjemputku di gerbang salib. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Ku kenal tak berhenti. Yesus pertama-tama dihukum karena tuduhan penghujatan atas Allah sendiri. Tapi para imam dan dewan Sanhedrin, Allah Israel harus dibela kehormatannya di hadapan Yesus sang penghujat. Allah Israel adalah Allah yang telah melepaskan mereka dari Mesir, yang telah menghimpunkan mereka di Sinai sebagai umat pilihannya. Dialah Allah yang memberi rasa aman, perlindungan, dan harga diri. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menanggung berita dengan tawakal dan senang hati. Berikanlah kepada kami juga korban manakah yang harus kami bayar untuk menyenangkan hatimu dan untuk menjadikan kami bangsa. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib ke Gunung Kalvari. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Orang Yahudi, ini salibmu. Kita lihat, apakah ia mampu membawanya sampai ke Bukit Tengkorak? Raja Bintang mengirimkan pemimpin
tercatat dalam lembaran sejarah kehidupan Sang Almasih. Salib yang disiapkan para algojo siap ditindikan pada bahu Yesus. Bagaikan domba yang pasrah menuju tempat pembantaian, tak sepatah kata pun terujar dari mulutnya. Kuasa cintanya lebih besar daripada keserakahan umat manusia. Salib penderitaan Kristus inilah yang menandakan satu makna baru dari kehinaan menuju kemuliaan ilahi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, cintamu yang total kepada manusia, Kau tunjukkan dengan mengambil salib kehinaan. Perkataanmu, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Engkau wujudkan dengan mengambil salib dengan penuh setia. Salib lambang Kau pikul dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk menghargai setiap penderitaan hidup kami, bukan dengan keluhan, bukan dengan tangisan, tapi dengan penuh keberanian, karena percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, pemberitahuan untuk urutan perarakan umat terlebih dahulu turun ke bawah, berdiri di pinggir jalan, kosongkan pertengahan jalan supaya nanti dilewati oleh Yesus. Kalau kerajaan kehendak Inggris seperti kami seperti jangan Iya. Nanti kita bayar. Semua. Oh, di bawah. Di gereja. Untuk umat lanjut turun ke bawah sampai di perhentian ketiga. Umat duluan. Umat siapa?
Jalan dulu, jalan dulu. Yang ketiga, jatuh pertama kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus. Semakin berat, ditambah lagi kasarnya tentara menyiksa, mencambuki tubuh yang sudah lesuh. Maka Tuhan pun roboh. Betapapun tubuhnya dia, sang raja jatuh tersungkur di atas debu tanah, tertindih di antara jepitan palang kasar dan kerikil-kerikil batu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau tersungkur di kayu salib yang dibebankan padamu oleh dosa-dosa kami. Melihat penderitaan-Mu sebesar itu, sadarlah kami, alangkah jahatnya dosa itu. Berikanlah kami rahmat-Mu ya Tuhan, supaya lebih beranilah kami menghadapi godaan sebelum terlambat. Kami mau menjauhkan setiap kesempatan yang dapat membawa kami ke dalam dosa. Karena oleh dosa-dosa kami, Engkau telah membuat dirimu dihinakan sampai di ujung jalan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Orang berdosa. Hei Yesus, katanya Engkau bisa membuat mujizat. Mengapa kau tidak bisa bebaskan dirimu sendiri? Dasar pembohong! Bodoh dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Umat lebih dulu keempat. Jalan, buka jalannya, jangan ditutup. Karena bisa dilewati oleh Yesus. Bodoh dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Engkau diangkat kita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aduh dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hukum dia! Salibkan dia! Hukum dia! Hukum dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Binasakan dia! Beratnya pedang salib, pedihnya titisan darah yang mengucuri tubuhnya semakin tersayang. Tak kala memandang bundanya yang menyaksikan sendiri dari dekat penderitaan yang ditanggung. Sesungguhnya suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Mengapa derita ini menimpamu? Mataku menjadi kabur karena menangis. Sebab tidak dapat berjalan engkau ganti pencahayaan bagiku. Cintamu jauh lebih unggul daripada maut. Tak ada kekuatan pun dari mana asalnya yang dapat menghancurkannya. Yesus, putraku, selamatkanlah dunia yang durhaka ini.
Bagi Maria, peristiwa perjumpaan ini merupakan puncak peristiwa dalam keseluruhan panggilannya sebagai Bunda Penebus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, di kala sengsaramu yang amat besar itu, Engkau mendapat penghiburan yang paling mesra dari Bunda. Alangkah bahagia rasanya mempunyai ibu yang penuh pengertian seperti dengan pertemuan yang suci ini. Ajarilah kami untuk memperhatikan dengan penuh kasih penderitaan bersama kami, orang tua, sanak saudara, dan sahabat kenalan kami. Berilah kami juga boleh menikmati pandangan penuh kasih sayang Bunda Allah. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang. Ayo perempuan, minggir. Bawa dia, jaga sampai. Salibkan dia. Siksa dia. Salibkan dia. Bawa dia, siksa sampai. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Berkah engkau di antara wanita, Maria Bunda Allah, Perhentian kelima, Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus. Kami menyembah kalian Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci Farid masih pajak, namun Rahim masih itu lemah dan tidak berdaya. Simon adalah gambaran pribadi manusia yang punya hati, punya sifat dan simpati kepada mereka yang sudah marilah berdoa. Ya Tuhan, bukalah mataku dan penderitaan malam saudara kami yang miskin yang menderita untuk merupakan darah yang dibuat dari tanah air. akan dekat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah. Jangan paksa teman. Salibkan dia. Salibkan dia.
Salam Maria berangkat Tuhan bersama Salam Maria, Tuhan serta terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Dan Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesungguhnya Engkau telah menebuskan darah bercampur keringat dan debu jalanan, menutupi tubuh yang semakin tidak tampan lagi. Dengan keberanian yang luar biasa, Veronica menerobos masuk barisan para serdadu dan dengan sepotong sapu tangan dari kain lenan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah. Benar. Veronica adalah gambaran pribadi manusia yang keluar dari dirinya, yang keluar dari egoisme diri demi menjumpai wajah Allah pada orang-orang yang rendah dan tertindas. Lukisan pada kain adalah cerminan wajah dunia, wajah yang semakin bobrok akibat ulah dosa manusia, dosa cemoohan, penghinaan, dan kemiskinan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong mereka yang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu terhadap mereka yang menderita. Dengan membantu mereka, kami pun mau meringankan beban-Mu yang teramat berat itu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah
Perempuan ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud Engkau ya Tuhan, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mentari semakin menyengat kulit. Langkah Yesus semakin lambat. Kekuatannya sudah habis terkuras oleh beban salib berat. Sedangkan jalan ke Golgota kian menanjak. Tubuhnya memar, darah-darah terus membanjiri tanah dari luka yang tersobek. Yesus rebah ke tanah. Orang tidak ingat lagi akan kebaikannya. Tidak akan pudar dan hilang, akan tetap lestari dan tidak berkesudahan. Wahai umatku, apa salahku padamu? Apa yang masih harus kuperbuat bagimu? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani menanggalkan manusia lama kami, sama seperti Engkau yang bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Setelah Hei Yesus, katanya Engkau bisa membuat mujizat. Masa salib sekecil ini saja kamu tidak mampu memukulnya? Dasar pembohong! Sudah dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Mintalah untuk menolong. Ayo bangun ke kanan. Bawa dia. Cepat jalan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Kata Maria, Bunda Allah, luputkan anaknya dan dosaimu, sekarang dan waktu mati. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Baik putri-putri Yerusalem, janganlah kamu tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika semua orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu mati? Menaruh rasa iba dan haru adalah suatu cara berbagi derita. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa iba dan terharu adalah pertanda matinya pengharapan. Tangisan sesungguhnya adalah sebuah seruan ke surga. Mohon belas kasihan dan kekuatan dari Tuhan untuk bertobat. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari rasa takut kepada manusia dalam mengikuti Engkau melalui tindakan korban secara sukarela. Jangan biarkan kami berkecil hati dan berputus asa bila kami tidak ada semangat lagi.
kami mau berusaha lebih setia mengabdi tugas dan korban hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah nampak dan Yesus sudah kehabisan tenaga. Namun tugasnya belum selesai. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban nampaknya sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus yang maha baik, tak ada daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah kami, agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntun pengorbanan. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Hei Yesus, katanya kau bisa menggandakan roti dan memberi makanan untuk orang-orang miskin. Tunjukkan bahwa kau itu Allah yang mengatasi beban salib ini. Ayo bangun! Ayo! Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah tubuh Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus kini sampai di Kalvari. Kalvari adalah kurban dan Yesus adalah kurbannya. Para serbadu dengan kasar sekali kembali mengunculkan kebengisan mereka. Dalam penghinaan yang terbesar ini, Yesus hanya mengandalkan pandangan Bapanya di surga, sementara pandangan mata semua orang di sekelilingnya seperti singa yang siap menerkam mangsa.
Yesus membisu, menatap tubuh tiada berbaju, dan jubah tenunan sang bunda dirampas, dan dijadikan hadiah dalam adu kemujuran, dalam membuang undi. Tubuh kudus kini jadi hina dan tidak bermartabat lagi, demi mengangkat kembali martabat manusia sebagai akibat dari keserakahan manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, kami sering berbuat dosa dan tidak dihantui rasa malu. Nurani kami merasa aman